Terima kasih kepada keluarga besar yang mengundang saya untuk boleh berbagi saat ini, walaupun jarak kita jauh, tapi Tuhan tetap hadir untuk kita semua. Amin. Siap untuk belajar firman Tuhan? Oke. Saudara, berapa hari ini saya nggak tahu. Roh Kudus itu mengajak saya untuk merenungkan Lukas pasal 7. Mari kita lihat Lukas 7. Dan saya percaya buat kita tidak asing lagi dengan Lukas 7 ayat 1 sampai 10 tentang perwira di Kapernaum. Jadi hari-hari ini saya lagi dibukakan Tuhan tentang Lukas pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-10. Nah, saya percaya semua kita tidak asing lagi dengan Lukas 7 ayat 1 sampai 10, yaitu perwira di Kapernaum. Oke? Tolong salah seorang yang ikut di grup WA bacakan ayat 1 dan 2 dulu. Ada? Ayat 1 dan 2 ya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya. Ayat 1, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ya. Di situ ada seorang perwira mempunyai seorang hamba. Ya. Mempunyai seorang yang sangat hargainya, hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ya, oke. Saya percaya semua kita pernah mengalami suasana seperti ini. Ada orang dalam keluarga kita, di rumah kita, sedang sakit keras hampir mati. Tapi yang kita pelajari, yang sakit keras hampir mati di rumah perwira Kapernaum ini bukan anak, bukan menantu, bukan cucu, bukan kemenakan, tapi hamba. Dan nggak sekedar hamba, tapi yang sangat dihargainya. Saudara, maaf ya, ini saya bicara umum, sehingga nggak ada yang tersinggung. Kalau kita ada pembantu di rumah dan sakit keras hampir mati, kita sayang dia, kita mengasihi dia, kita mendoakan dia, oke? Tapi maaf, pasti kita jarang sekali mau bergumul seperti perwira ini. Paling ya kita bawa ke dokter, ya. Lalu karena dokter bilang ini parah sakitnya, ya. Kalau sekarang ini pasti saya kena corona ini pembantu. Sakit keras hampir mati, bayangkan. Paling tidak setelah kita doakan, kita bawa ke rumah sakit, ya kita paling kasih uang gaji sekian bulan untuk pulang. Tapi ayo kita belajar hari ini tentang perwira ini. Apa yang dia buat kepada hamba yang sangat dihargainya ini? Padahal saudara, sebagai seorang penjajah, jenderal lagi, perhatikan posisinya tinggi. Coba renungkan. Buat dia seorang penjajah perwira mencari pengganti hamba yang lain gampang atau susah? Apa jawabannya? Mudah sekali. Dia punya otoritas, dia punya jabatan. Tapi ini yang kita mau belajar. Saudara, COVID-19 merubah wajah dunia. Kemarin saya mendengar, saya nggak tahu saudara dengar tidak. Saudara tahu perusahaan penerbangan Inggris British Airways kemarin menyatakan diri bangkrut. Maka sekarang nggak ada lagi pesawat British Airways. Saya kaget. Bayangkan. Hotel-hotel, perusahaan-perusahaan besar tutup. Berapa toko yang terkenal di Amerika, di dunia tutup. Saudara ngeri. Kalau yang besar-besar saja bisa kolaps, apalagi yang kecil-kecil. Nah, di dalam kondisi seperti ini, pasti kita mendengar, kita melihat bagaimana orang-orang susah. Jangan takut. Yesus Tuhan tetap berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ayat 3, ini titik baliknya. Ini perubahan besar. Maka itu setiap kali kita dalam masalah,
seperti apapun juga yang dihadapi perwira ini. Perhatikan, ayat 3, kalimat pertama itu penting sekali. Ya, pasal 7 Lukas ayat 3 sekarang. Kalimat pertama dulu. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Nah, ini menarik. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Nah, saudara, kita kan sudah sering dengar tentang Yesus, bukan? Ya, nggak asing buat kita kalau mendengar tentang Yesus. Nah, tapi ayo kita belajar apa yang dibuat oleh perwira ini kalau mendengar tentang Yesus. Hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita akan lakukan, kita buat kalau kita mendengar tentang Yesus dalam hidup ini. Mendengar saja tanpa bertindak, maka nggak akan ada artinya apa yang kita dengar. Masih ingat kitab Roma mengatakan bahwa iman itu timbul datang karena mendengar. Dan yang kita dengar harus firman Tuhan. Nah, ternyata mendengar itu nggak harus firman Tuhan. Saya mau buktikan. Sering atau tidak saudara melihat fakta. Manusia hidup ini umum ya. Saya nggak berkata 1-2 pribadi umum. Jawab. Manusia hidup ini lebih mudah mendengar dan mempercayai kata orang atau kata Tuhan. Maaf ya saudara. Ternyata kita lebih terpengaruh dengan apa kata orang. Betul? Bahkan tidak sedikit rumah tangga retak, rumah tangga goyang karena orang ngomong. Nah, seharusnya suami itu jauh lebih mempercayai kata istrinya. Begitu pula sebaliknya, istri harus lebih mempercayai kata suaminya daripada kata orang. Maka kalau kita lebih mendengar apa kata orang, hidup ini akan dipimpin oleh kata-kata itu. Maka itu iman datang karena mendengar. Dan yang didengar harus firman Tuhan. Maaf, saya cuma tanya ini. Jangan ada yang tersinggung. Ya, firman. Jadi manusia pun bisa berfirman kepada kita. Ya, saya pakai kata firman itu. Ini cuma intermezzo aja. Jangan ada yang tersinggung ya, janji ya. Jangan ada yang tersinggung. Lebih mudah menghafalkan firman Tuhan atau firman mama mertua. Saya cuma tanya, maaf. Loh, betul tidak? Mengapa firman mama mertua lebih nyantol daripada firman Tuhan? Oke? Nah, coba jujur aja jujur. Kalau gembala suara tanya, ya, kalau gembala suara tanya, Olwin apa kabar? Sudah lama nggak ketemu kamu ini Olwin. Ya. Saudara-saudara, ini gembala ya tanya. Khotbah saya 2 minggu lalu itu apa? Maaf ya. Pasti kita mikir dulu ya, khotbah apa ya 2 minggu lalu ya. Tapi coba firman mama mertua 15 tahun yang lalu. Kok masih ingat ya? Nah, kenapa bisa begitu? Nah, karena Yosua 1 ayat 8. Perkatakan Taurat itu dan renungkanlah siang dan malam. Nah, firman orang itu kita perkatakan ulang-ulang dan kita renungkan siang dan malam. Maka itu hafal. Tapi firman Tuhan kita nggak pernah ucapkan lagi, kita nggak pernah renungkan lagi. Maka itu lupa. Nah, inilah fakta, saudara. Tapi ayo mulai hari ini kita berubah dalam hidup ini. Utamakan firman Tuhan. Katakan amin. Utamakan firman. Lebih di atas semuanya. Nah, perwira ini luar biasa. Ketika didengarnya tentang Yesus. Saya baca lagi Lukas 7 ayat 3 sekarang. Ketika
perwira itu mendengar tentang Yesus. Saudara, ini luar biasa. Ada tindakan. Ya, apa tindakannya setelah mendengar tentang Yesus? Ditulis begini, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang. Perhatikan, ini yang luar biasa. Minta Yesus datang, ya, supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Bukan anak, bukan cucu, bukan kemenakan, bukan saudara, tapi hambanya. Saudara, perhatikan ini luar biasa. Yang tadi kita sudah bahas. Ngapain dia repot-repot? Sakit ya suruh pulang, kasih uang, kasih pesangon sekian bulan. Tapi dia carikan Tuhan Yesus. Dan ini sungguh luar biasa. Iman yang hebat sekali. Oke, maka itu saudara, apa yang kita dengar tentang Yesus dan dari Tuhan Yesus, reaksi kita bagaimana? Maria dalam Lukas pasal 1, dia akan dikunjungi Gabriel, malaikat itu, dengan pesan, Tuhan pilih kamu Maria menjadi gadis yang sangat mulia, karena Tuhan ingin lahir jadi manusia lewat rahimmu. Wih, Maria kaget, bukan senang loh saudara. Loh kenapa? Kaget karena zaman itu orang berzina risikonya cuma satu, dilempari batu sampai mati. Bukan dilempari bakpao, beda. Dilempari batu sampai mati, itu risikonya. Nah, otomatis Maria kan tanya, bagaimana aku bisa mengandung hamil? Aku kan belum menikah. Dengar ya. Lalu malaikat itu menjelaskan. Nah, Maria dengar dong. Bagaimana dia hamil, prosesnya bagaimana, lalu anak itu bagaimana, nanti anak itu besar jadi apa? Kan Maria dengar. Ayo jujur-jujuran ya. Kalau kita gadis pada zaman itu, belum menikah suruh hamil, ayo berani berkata ya begitu dengan semangat. Betul nggak? Pasti mikir sudah. Tapi yang luar biasa waktu Maria dengar penjelasan itu. Nah, dalam Lukas 1 ayat 38. Coba salah seorang yang ada dalam keluarga bacakan. Lukas 1:38. Ini dahsyat. Nah, seharusnya saudara dan saya, semua kita, setiap kali mendengar tentang Yesus, mendengar firman-Nya, harus ada tindakan, ada reaksi. Jangan cuma dengar saja tanpa bertindak. Salah seorang silakan, Lukas 1:38. Ini setelah Maria mendengar penjelasan itu. Ya. Silakan tolong bacakan. Maria, Ya. sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Luar biasa. Setelah Maria mendengar penjelasan malaikat itu, langsung bicaranya ini, mikir saudara. Kalau saya sih mikir. Jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini hamba Tuhan. Saya ulangi lagi. Apa reaksi saudara dan reaksi saya tiap kali kita dengar tentang Yesus? Perwira Kapernaum, tolong perhatikan, perwira ini bukan orang Yahudi. Dia penjajah, dia bangsa Roma. Mendengar tentang Yesus, ada tindakan. Lalu dia menyuruh orang tua-tua Yahudi. Tua-tua Yahudi itu artinya golongan imam-imam ahli Taurat yang disegani untuk panggil Tuhan Yesus. Itu reaksinya. Maria setelah mendengar penjelasan malaikat itu, reaksinya, aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti yang kau katakan.
Saudara, buat saya kalimat itu nggak tertarik. Coba dengar ya. Suatu kali Roh Kudus bilang, ya saya bilang itu kan Maria, ya wajar aja. Tapi Tuhan bilang, Daniel, kamu lihat kalimat terakhir ayat 38. Saya pikir apa ya? Ternyata coba saudara lihat. Lukas 1:38 kalimat itu. Kalimat terakhir itu. Setelah malaikat itu mendengar pernyataan Maria, jadilah padaku seperti yang kau katakan karena aku ini hamba Tuhan. Saudara lihat Alkitab saudara. Lukas 1:38 kalimat terakhir bunyi apa? Lalu pergilah malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ini saya bersyukur kepada Roh Kudus. Kalau dia mengajar saya cukup teliti. Yang saya nggak mikir, dia mikir. Maka itu dia beritahukan kepada saya. Dengarkan. Pertanyaan saya gini, tolong ya. Yang di rumah juga jawab siapa aja. Perlu nggak sih ditulis malaikat itu meninggalkan Maria? Selesai semuanya itu. Buat saya nggak perlu. Loh kenapa? Ya pasti habis itu dia balik ke surga lagi setelah tugasnya selesai. Tapi mengapa tertulis malaikat itu lalu meninggalkan Maria? Saudara, saya tertawa dan saya kaget karena Roh Kudus memberitahu saya begini. Lucu ini, tapi ini kebenaran. Saudara, begini ternyata. Maria, setelah malaikat itu dengar respon Maria. Oh ya, aku bisa hamil seperti yang kau katakan. Jadi Maria itu antusias. Malaikatnya kaget. Hah? Kamu tahu nggak risikonya kalau kamu hamil sebelum menikah? Itu reaksi malaikat itu. Dan kamu siap untuk hamil? Iya, maka itu Maria berkata, iya, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Saudara, buat malaikat itu kaget. Lalu cepat-cepat dia meninggalkan Maria, balik ke surga. Kenapa? Karena malaikat itu sempat mikir, jangan-jangan ini orang berubah pikiran lagi. Lebih baik aku cepat-cepat pergi saja. Bisa bayangkan nggak? Roh Kudus beri saya pengertian itu. Maka itu ditulis kalimat itu. Saudara, ini loh reaksi. Setiap kali saudara dan saya mendengar sesuatu. Oke. Awal-awal corona ini muncul. Awal-awal ya. Terus kita mendengar kesaksian banyak orang. Saudara dengarkan. 80% yang menyebabkan korban COVID-19 itu meninggal. Tolong catat. 80% yang menyebabkan korban COVID-19 itu meninggal. Bukan virus itu. Yang menyebabkan pasien itu meninggal karena ketakutan. Betul tidak? Stres. Orang stres itu menurunkan imun kekebalan tubuhnya. Nah, padahal COVID-19 itu sampai hari ini nggak ada obatnya. Obatnya di dalam tubuh kita sendiri, yaitu imun kita. Betul tidak, saudara? Nah, ketika orang itu stres, maka langsung drop imunnya. Nah, maka itu semua, kalau saudara ingat lagi kesaksian, karena saya selama COVID-19 itu ngurusin puluhan orang yang kena itu. Kenapa, saudara? Karena diisolasi. Nggak boleh ketemu orang. Nah itu kan tambah stres. Terus bayangannya apa? Kematian yang muncul. Di kamar sendiri. Nggak boleh ketemu orang. Apa nggak stres? Nah maka itu saya kuatkan mereka yang positif virus itu. Nah apa yang menyebabkan mereka stres? Karena HP-nya dipegang terus, di situ sosial medianya dibuka terus, dan dia dengar berita-berita tentang virus itu menakutkan. Iya atau tidak? Justru berita-berita dari sosial media itu yang buat stres. Aduh, ini ngeri sekali. Maka itu mari mulai hari ini, setiap kali kita mendengar tentang Yesus, saudara dan saya harus ambil tindakan. Betul ya? Janji loh. Maka itu Tuhan Yesus berkata, katakan ya, apapun yang kamu dengar dari Bapakku. Seperti Maria. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Karena aku ini hamba Tuhan.
Makasih Ron, kamu menanggapi. Iya, imun itu karena kita dengar berita-berita bisa turun. Oke ya, lanjut ayat 4 sekarang. Ini menarik sekali. Mereka, Lukas 7 ayat 4, mereka tua-tua Yahudi itu datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan Tuhan Yesus. Katanya, ia layak engkau tolong. Yesus, ini tua-tua Yahudi ya, golongan orang-orang terhormat Yahudi. Perwira itu layak engkau tolong. Kenapa? Karena dikatakan, sebab ayat 5, sebab ia mengasihi bangsa kita. Nah, ketahuan bahwa perwira itu bukan orang Yahudi. Karena tua-tua berkata, perwira itu mengasihi bangsa kita. Jadi bukan cuma bangsa Romawi, bangsa Israel dikasih. Enggak cuma begitu, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami, sinagog di daerah Kapernaum. Ternyata perwira ini juga yang membiayai. Ayat 6. Lalu, nah ini tindakan Tuhan Yesus luar biasa. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ya karena diminta, Tuhan Yesus ya pasti datang. Oke, pergi dengan mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, nggak jauh ya. Perwira itu, ini yang luar biasa, menyuruh sahabat-sahabatnya. Nah, yang tadi disuruh tua-tua Yahudi. Berarti tua-tua Yahudi ini masih ada bersama Yesus. Ketika Yesus dekat rumahnya, perwira ini minta teman-temannya, yaitu pejabat-pejabat Romawi, sahabat-sahabatnya, ya jenjangnya saya nggak tahu apa, oke? Sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, saudara perhatikan, tolong lihat Alkitab saudara. Ini sebutan yang luar biasa. Maka itu hari ini kita semua mengikuti, belajar, memposisikan Tuhan Yesus di posisi yang benar. Ya, saya ulangi, kalau kita nanti belajar ayat yang ke-6, ya, kita akan melihat selama ini ternyata tidak sedikit orang Kristen memposisikan Yesus itu di bawah kita. Mungkin saudara kaget. Walaupun mulut ini menyebut Tuhan, Tuhan. Tapi dalam fakta sehari-hari, dia bukan Tuhan kita, bukan Tuhan kita. Tolong catat, Tuhan dan Tuhan itu sama. Jadi kalau kita memanggil Tuhan, itu adalah Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Artinya bos yang kita hormati. Nah, kenapa saya berani berkata kepada banyak orang Kristen, murid-murid Yesus, bahwa tidak sedikit murid-murid Yesus yang memposisikan Yesus begitu rendah. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Dalam hal apa? Contoh, isi doa kita. Doa kita ya. Kalau kita uraikan betul-betul, ternyata isinya cuma 3 hal. Apa itu? Ayo. Kalau saudara baru sadar sekarang, ya harus bertobat. Tertawa sendiri nggak apa-apa. Isi doa kita seringkali 3 hal. 1 minta. 2 nyuruh. 3 lapor. Ayo, betul atau tidak? Minta, nyuruh, lapor. Itu seringkali isi doa kita. Sudah? Setelah minta, Tuhan tidak jawab. Ada yang kecewa pasti. Nah, nggak sedikit juga setelah minta nyuruh lapor, doanya nggak dijawab. Biasanya ya jangan tersinggung. Kita ungkit-ungkit. Tuhan masa lupa? 12 bulan terakhir ini perpuluhanku rajin loh Tuhan. Maksud lu? Maaf. Kalau saudara pernah berkata begitu, berarti kita sedang suap Tuhan dengan perpuluhan kita. Itu jahat. Terus kita ungkit-ungkit.
Tuhan, kami ini, keluarga kami ini paling banyak berkorban untuk gereja ini loh. Mungkin kalau nggak ada keluarga kami, gereja ini nggak jadi. Sombong betul. Mengapa kita berani mengungkit-ungkit apa yang kita sudah buat untuk Tuhan? Karena Tuhan posisinya hamba, jongos, pembantu. Yang kita suruh-suruh. Harus nuruti permintaan kita. Dan setelah kita suruh-suruh dia, kita ingatkan. Aku kan sudah bayar perpuluhan. Aku kan sudah ikut doa puasa. Aku kan ikut doa pagi. Aku kan sudah begini. Aku sudah begitu. Ayo jujur. Kalau semua doa kita, permintaan kita harus Tuhan jawab. Saya minta saudara jawab pertanyaan saya. Ulangi ya. Kalau semua doa kita, kalau semua permintaan kita harus Tuhan jawab. Tolong jawab pertanyaan saya. Lalu yang jadi Tuhan siapa sekarang? Ngerti pertanyaan ini, saudara? Ternyata kita yang memposisikan diri sebagai Tuhan. Dia hamba kita. Karena kita suruh-suruh dia. Tolong Tuhan, tolong berkati, tolong sembuhkan, tolong lindungi, tolong Tuhan. Betul? Siapa Tuhan? Nah, ingat nggak? Perintah, tolong jawab ya. Yang di rumah ngikutin semuanya, tolong jawab. Perintah yang benar, doakan orang sakit atau sembuhkan orang sakit. Ayo, ingat perintahnya? Jelas, 4 Injil menulis, sembuhkan orang sakit. Itu perintah. Tapi yang kita buat, doakan orang sakit. Coba renungkan. Apa sih arti kata doakan? Maaf ya, hampir 100%. Yang namanya pendeta, yang namanya orang Kristen, kalau dengar ada masalah dari orang-orang tertentu, maka rata-rata termasuk pendeta cuma ngomong gini, mari kita berdoa. Orang lapar kok didoakan, ngawur saja. Loh, betul tidak? Harusnya bagaimana? Bukan berdoa, tolong ya, saudara ingat. Kata mari kita doakan, itu artinya kita nyuruh Tuhan yang bekerja untuk menyembuhkan orang itu. Padahal Tuhan nyuruh kita untuk menyembuhkan orang. Kenapa kita nyuruh dia balik? Contoh yang lain. Nah, kalau ada yang sadar sekarang, puji Tuhan. Doa makan. Hampir semua kita dari pendeta sampai jemaat. Kalau sedang suruh mimpin doa makan, pasti begini. Tuhan berkati orang miskin, janda, anak yatim semua berkat. Betul tidak? Nah, itu salah. Loh, salahnya di mana? Kalau waktu kita doa makan, dan kita ingat orang lapar, orang susah, semuanya. Terus kita bilang, Tuhan berkati mereka. Itu di pikiran kita, di surga ada Gojek, ada GoFood, ada GoSend. Supaya Tuhan kirim makanan ke mereka. Kan begitu maksudnya. Ayo, ngaku. Kan bukan begitu. Justru kita harus memberi mereka makan. Bukan minta Tuhan. Lihat itu Matius pasal 14 ayat yang ke-16. Ketika hari sudah mulai malam dan tempat itu sunyi, itu 5.000 laki-laki yang ikut makan. Murid-murid berkata, guru, suruhlah orang-orang ini pulang untuk cari makanan. Tapi jawab Yesus, enggak. Kamu harus beri mereka makan. Jelas ya? Nah, mari kita lihat ayat 6 Lukas 7. Orang ini manggil apa kepada Yesus? Ini penting ya. Lukas 7 ayat 6. Lalu Yesus pergi, saya baca lagi dari awal. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, ini
yang luar biasa. Tuhan. Dia manggil Tuhan. Di mana orang Israel hari itu tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Maka itu ayat 3 itu sambungannya, ketika didengarnya tentang Yesus, ternyata perwira ini sudah mulai tahu. Yesus itu bukan orang biasa, dia itu Tuhan. Maka itu dipanggil Tuhan. Saudara, coba kita lihat dulu ayat yang ke-9. Lukas 7 ayat 9. Perhatikan ayat ini ya. Kita akan lihat. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, nanti kita akan bongkar. Perkataan apa yang didengar oleh Tuhan Yesus tentang perwira ini sehingga dia memberi kesaksian yang luar biasa. Begini, saya ulangi lagi ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus. Ia berkata, wow, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah, bukan belum pernah. Bedakan, apa bedanya belum pernah dan tidak pernah? Beda. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Enggak pernah. Saudara, luar biasa. Kenapa? Nah, ini loh kata Tuhan. Ya, saudara masih ingat bukan? Dia menggunakan sistem militer. Ya, ini sistem militer ini luar biasa. Dan ini yang berlaku sampai hari ini. Ya, saudara, setiap negara di dunia punya sistem berbeda-beda. Sistem pemerintahan beda, sistem politik beda, sistem parlementer beda, sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem ekonomi, semuanya beda. Pernahkah saudara sadar yang sama dilakukan oleh seluruh dunia itu sistem militer? Tolong catat, sistem militer itu yang sama dipakai oleh seluruh dunia. Nah, kalau saudara pernah ingat Lukas 14 ayat yang Lukas 15 ayat yang ke-26, Yesus berkata begini. Barang siapa tidak membenci istrinya, orang tuanya, suaminya, anaknya, anak laki, anak perempuan, bahkan orang tuanya, tidak layak, tidak bisa menjadi muridku. Wah, itu jangan disalahartikan. Nah, ayat itu hanya bisa dimengerti dengan sistem militer. Coba perhatikan. Seorang prajurit yang dapat perintah dari komandannya, walaupun hari itu misalnya ya, ini contoh, ini sistem militer. Hari itu istrinya sedang di rumah sakit untuk melahirkan. Ayahnya sedang baru meninggal dan mau dikuburkan, misalnya. Tolong jawab. Bagi prajurit, kalau dapat perintah komandan, maka nggak ada alasan. Mau ngubur bapak, tidak. Ini perintah. Ya, anak sakit sekalipun, ini perintah. Mengerti? Nah, itu artinya. Itu Lukas pasal 14-26. Nah, ternyata perwira di Kapernaum itu memposisikan dirinya dengan Tuhan Yesus antara prajurit dengan komandan. Maka itu dia menjelaskan lewat sahabat-sahabatnya kepada Yesus. Loh, kenapa? Tadi kamu panggil aku datang. Sekarang sudah dekat rumahmu, aku nggak boleh datang. Begini jawabannya. Aku ini bawahan, walaupun aku jenderal. Sebab di atasku ada kaisar. Apapun yang dia perintahkan kepadaku, aku harus nurut. Begitu pula aku punya prajurit. Bahkan hambaku yang sakit yang kuhargain. Kalau aku memerintahkan prajuritku, memerintahkan hambaku,
maka mereka harus nurut. Karena ini militer, saudara. Maka itu dia pesan begini kepada sahabat-sahabatnya yang orang Roma ini. Jadi cukup dari jauh saja Tuhan Yesus ngomong sesuatu. Sepatah kata. Masih ingat ya? Itu di ayat yang ke-8. Cukup katakan sepatah kata saja. Maka hambaku ini sembuh. Saudara, ayo kita lihat buktinya. Ya, ini penting sekali dalam hidup kita. Apa? Posisi Yesus sebagai Tuhan yang disebut oleh perwira itu di hari itu. Tuhan, enggak usah repot-repot datang ke rumahku. Tuhan. Saudara tolong catat. Posisi Yesus sebagai Tuhan itu masih jauh pada peristiwa Kapernaum ini. Kenapa masih jauh? Sebab untuk mencapai posisi Yesus sebagai Tuhan, itu harus lewat berapa peristiwa. Saya percepat. Yesus harus dikhianati dulu, harus ditangkap, harus diadili yang tidak adil, harus disiksa, harus disalibkan sampai mati, harus dikuburkan, harus bangkit dulu, harus naik ke surga dulu. Baru Filipi 2 mencatat, maka Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan, lebih tinggi daripada apapun juga. Masih ingat ya Filipi pasal 2? Nah, bayangkan saudara, dari peristiwa perwira Kapernaum sampai Yesus naik ke surga ditinggikan oleh tangan Bapa, itu kan masih jauh. Maka itu Tuhan Yesus berkata, iman sebesar ini aku tidak pernah jumpai. Bukan belum pernah. Walaupun di antara orang Israel. Maaf, hari ini kita harus bertobat. Mengapa ada banyak masalah dalam keluarga kita? Keluarga, dari Pak Yosef ingin kita bisa soal keluarga. Saya masuk soal keluarga. Mengapa ada banyak masalah dalam keluarga kita? Hal yang pertama, jangan tersinggung ya. Hal pertama, karena fungsi suami dan fungsi istri itu overlapping. Tahu kata overlapping kalau dalam ilmu bisnis, dalam ilmu manajemen? Artinya tumpang tindih, itu overlapping. Suami dan istri tumpang tindih. Tugasnya, jabatannya, enggak menurut aturan. Nah, perwira ini memposisikan Yesus dalam aturannya. Dia ini Tuhan. Maka itu seorang komandan cukup merintahkan sepatah kata saja. Pergi. Enggak boleh tanya. Kenapa? Enggak ada. Pergi, pergi. Kemari. Datang, datang. Jangan tanya untuk apa. Tidak boleh. Itu posisi Tuhan. Ngerti nggak saudara? Nah, kita seringkali tumpang tindih. Maaf ya, ini saya harus ngomong baik-baik. Dalam Efesus pasal 5, itu ada berapa ayat yang luar biasa. Efesus pasal 5. Oke, saya beri berapa contoh ya. Ayo kita belajar soal keluarga dalam hal ini. Efesus pasal yang kelima. Jadi, kalau ada yang tertemplak, jangan tersinggung ya. Janji ya. Ya. Kalau saudara tersinggung, saudara nggak bisa ngeroyok saya. Habis kita jauh. Iya toh. Nah, ini yang kita harus belajar. Efesus pasal 5. Mulai ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tolong istri-istri, huruf U, tunduklah, jangan diganti A. Nanti bunyinya tanduklah suamimu. Betul tidak? Jangan. Tunduk. Seperti kepada Tuhan.
Nah, sekarang tolong suami-suami, kalau saudara sebagai suami ingin istri tunduk, tolong catat, maka suami harus jadi Tuhan di rumah. Supaya istri tunduk. Nah, kalau suami kayak maling, kayak penjahat, maaf, bagaimana istri bisa tunduk? Jelas ya? Posisikan. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah ini, maaf, jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Hanya pernikahan Kristen yang tertulis di Alkitab. Satu istri, satu suami. Ya, satu kepala, satu tubuh. Kalau satu kepala, tubuhnya banyak, itu namanya kembar siam. Istri nggak boleh poligami. Kalau satu tubuh, kepalanya banyak, itu dalam istilah pernikahan namanya poliandri. Istri satu punya beberapa suami. Nah, kalau sampai satu badan, kepalanya lebih dari satu, itu namanya monster, menakutkan. Dan itu hanya Alkitab, saudara. Nah, coba dengar ya, jangan tersinggung. Jadi ketika seorang gadis itu menikah, maka dia potong kepala. Seorang pemuda menikah, dia potong badan. Tolong perhatikan hukum pernikahan ini. Oke? Nah, saya punya konsep ini. Jadi kalau seorang pria setelah menikah jadi suami, perutnya pria ini harus ikut perutnya istri. Karena pria ini nggak punya badan, sudah dibuang badannya, dikubur. Maka itu dalam 6 bulan pertama paling tidak, hobi makan dan kesukaan makanan suami sudah nggak ada, sebab dia pakai perut istrinya. Maka itu untuk ngecek ini rumah tangga benar atau tidak, setelah pernikahan hampir setahun, lihat, yang dulu waktu belum menikah, suami ini nggak suka makanan-makanan yang disukai istri. Tapi setelah hampir setahun menikah, karena perutnya sudah ikut istri, maka selera makan suami harus ikut istri. Tolong tanya suami masing-masing, sudah begitu atau belum? Kalau belum, berarti perutnya masih 2. Maaf. Nah, tapi ini yang nggak enak. Ini yang nggak enak, jangan tersinggung. Yang punya otak, kepala atau badan? Maaf ya, saya cuma tanya. Ya pasti kepala. Ya, saya lebih baik tutup mata supaya saya nggak lihat reaksi saudara. Berarti setelah 2 orang itu menikah, otak tinggal 1, yaitu di kepala. Berarti istri itu nggak punya otak. Maaf, jangan marah saya ngomong ini. Loh betul tidak? Karena otaknya pada suami. Maka itu rusaknya rumah tangga ketika di keluarga itu ada 2 otak. Kalau pernikahan ada 2 otak, istilah ini, maka itu keluarga otak-otak. Saudara, ayo kita bertobat. Jadi ini hukum pernikahan yang luar biasa saya temukan di Alkitab. Istri boleh usul, boleh. Tapi tetap keputusan di kepala. Silakan istri usul. Maka itu di sini kerjasama antara kepala dengan tubuh. Sudahlah, ingin rumah tangga harmonis, lihat fungsi kepala, lihat fungsi tubuh. Bagaimana mereka 2 saling kerjasama. Ini luar biasa, saudara. Ini hukum dalam pernikahan. Maka itu mari, jangan kita rancu sehingga posisi jungkir balik overlapping. Jangan. Suami itu kepala, istri itu tubuh. Harus saling kerjasama dengan benar. Maka hasilnya akan luar biasa. Kalau kita ikuti aturannya. Jelas ya? Maka itu kalau rumah tangga ada masalah, berarti 2 orang itu yang bermasalah.
yaitu suami istri. Tidak nuruti aturan-aturannya. Ikuti aturannya. Paling gampang hidup seperti itu. Sama seperti kita beli barang-barang yang elektronik, yang computerized. Kan pasti ada manualnya, buku petunjuknya. Betul enggak? Nah, ikuti buku petunjuknya, ikuti aturannya. Maka kita akan tahu. Nah, tadi pagi istri saya nyoba satu alat yang dikasih oleh seseorang. Nah, saya juga bingung. Cuma ada satu tombol saja di situ. Nggak ada tombol apa-apa. Nah, terus saya tanya, di mana buku petunjuknya? Ya ini masalahnya. Orangnya ngasih cuma begini. Nah, saya diterangkan lewat telepon, tapi saya juga lupa. Ya udah, cari dulu buku petunjuknya. Begitu bawa buku petunjuknya, ternyata ada aturan tekan 2 kali. Di tombol yang cuma 1 itu. Ya mau sampai kapan pun nggak dapat. Karena buku petunjuknya nggak ada. Begitu pula hidup ini, saudara. Kalau kita nggak nuruti buku petunjuknya, yaitu Alkitab ini, hidup ini rusak, saudara. Hidup ini kacau. Ayo kembali kepada buku petunjuk. Nah, yang heran dari perwira ini luar biasa. Yesus belum jadi Tuhan, tapi dia sudah memposisikan Yesus itu Tuhan. Maka itu dia berkata Tuhan dengan konsep militer. Jadi seorang jenderal, seorang komandan berbicara apa saja, prajurit harus tunduk, hormat, taat. Jadi mulai hari ini, saudara, ayo kita ubah posisi kita. Yang seringkali kita menyebut Tuhan, Tuhan. Tapi kita memposisikan diri sebagai bos. Yang kita panggil Tuhan, kita rendahkan sebagai pesuruh kita. Tolong Tuhan, buat ini Tuhan. Rupanya mulai hari ini. Ini penting sekali dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, contoh. Kita masih ingat bukan Kisah Rasul 16? Ketika ada anak-anak imam Skewa. Masih ingat? Ketemu orang kerasukan setan. Mereka lihat Paulus pernah mengusir setan dalam nama Yesus. Terus mereka berkata begini. Kami usir kamu dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus. Setannya jawab apa? Paulus aku kenal. Yesus aku kenal. Kamu ini siapa? Saudara, itulah bukti. Maaf. Gara-gara ayat itu saya punya pendirian. Orang bisa menyebut nama Tuhan Yesus di mulut. Tapi orang tidak tahu Yesus itu sudah di hati orang itu atau belum. Kalau Yesus cuma di mulut kita, Tuhan, Tuhan. Tapi dalam sikap hidup kita, bukan dia Tuhannya, tapi kita yang jadi Tuhan. Saudara, maka setan gak akan takut walaupun kita berteriak dalam nama Yesus. Setan gak akan takut. Sebab nama Yesus itu berkuasa bukan cuma di mulut kita. Tapi kalau nama itu sudah di hidup kita. Dia yang ngontrol, dia yang ngatur, dia yang memerintah, dia yang menguasai, dia yang menyetir hidup kita. Maka nama itu berkuasa di hidup kita. Maka itu mari kita tanya hari-hari ini. Yesus itu ada di mana posisinya? Nah, dengan ayat itu saya sering berkata begini. Ayo untuk membuktikan Yesus itu enggak cuma Tuhan di mulut, tapi sudah sampai di hati. Ayo kita cari orang-orang yang kerasukan setan. Nah, begitu kita ketemu orang kerasukan setan, ayo kita usir. Nah, ternyata setan-setan itu tahu Yesus itu cuma di mulut kita atau sudah di hati kita. Nah, ketika kita sudah ketemu orang kerasukan setan, ayo kita usir, lalu tunggu hasilnya. Siapa yang diusir siapa?
Ngerti nggak kalimat ini? Kalau setan yang ngusir kita, walaupun kita berteriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berarti Yesus cuma di mulut, belum di hati, saudara. Perwira ini luar biasa. Bukan orang Yahudi. Dan Yesus belum dalam posisi Tuhan, masih lama. Tapi dia sudah menempatkan Yesus itu Tuhan. Maka itu dia panggil Tuhan. Lalu dia menjelaskan. Apa yang dia jelaskan? Cukup katakan satu kata saja. Sepatah kata saja. Maka itu mari kita jujur. Seberapa jauh, seberapa hormat, seberapa tinggi kita menjunjung Yesus Tuhan kita. Begini aja dah. Maaf ya, jangan tersinggung. Hari-hari ini. Ayo. Kita yang namanya hamba Tuhan, orang Kristen, murid Yesus. Dalam hati ya jawabnya ya, supaya nggak ketahuan kalau salah. Hari-hari ini, kebanyakan manusia lebih takut Tuhan atau lebih takut corona. Ngerti nggak pertanyaannya? Ya, betul bukan? Kenapa kita lebih takut corona? Yang seharusnya kita lebih takut Tuhan. Nah, karena corona dalam pikiran manusia jauh lebih berkuasa daripada Tuhan. Otomatis. Maka itu kita takut dia. Yang seharusnya kita takut Tuhan lebih daripada corona. Roma 16 ayat 20 jelas sekali bahwa setan-setan itu sudah ada di bawah kaki kita. Roma 16 ayat 20. Tapi karena kita memposisikan Yesus di tempat yang salah, ingat tuh, cuma ada satu di antara dua. Kalau setan-setan itu tidak di bawah telapak kaki kita, berarti kita di bawah telapak kaki mereka. Betul toh? Cuma ada satu di antara dua. Nah, mengapa kita yang seharusnya setan di kaki kita, tapi kenapa kita di bawah kaki setan? Karena kita tidak memposisikan Tuhan Yesus di tempat yang betul sebagai Tuhan. Maka itu hidup ini kacau, saudara. Ayo, suami istri dan semua kita, renungkan di hidup ini. Yesus itu ada di posisi mana sekarang ini? Ayat 10, Lukas 7. Ini keren sekali. Ya, Lukas 7 ayat 10. Saya baca ya. Oh. Lukas 7 ayat 10. Ini dahsyat sekali, saudara. Maka itu mulai hari ini ayo hidup kita secara benar di hadapan Tuhan untuk kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Lukas 7 ayat 10. Begini kata Lukas. Dan sesudah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Ayo kita lihat. Ini dahsyat. Maka itu saudara, ketika posisi kita sudah, posisi Yesus sudah benar di hidup kita, ini yang akan terjadi. Ayo kita lihat. Tuhan Yesus sempat ke rumah perwira itu enggak? Tidak. Betul? Tuhan Yesus sempat tumpang tangan kepada si hamba sakit? Tidak. Yang diminta oleh perwira itu cukup katakan sepatah kata saja. Tuhan Yesus ngomong sesuatu? Tidak. Nah, ini yang luar biasa. Yang diminta tidak dilakukan, yaitu untuk ngomong sepatah kata. Doa juga tidak, tumpang tangan juga tidak. Sembuh hamba itu. Saudara, jadi mujizat Tuhan Yesus itu terjadi bukan karena doa kita.
Tapi karena kita memposisikan Tuhan Yesus di posisi yang tepat. Tuhan. Ayo mulai hari ini. Nah, tolong catat ya. Saya menemukan di Alkitab. Ternyata kata Tuhan, kurios dalam bahasa Yunani, Adonai dalam bahasa Ibrani, itu punya dua kalimat artinya. Ya, saudara mau catat, saya akan sebutkan. Apa itu Tuhan? Siapa itu Tuhan? Satu, pemilik tunggal atas hidupku. Jadi hidup saudara, hidup saya tidak dimiliki oleh siapapun. Pemilik tunggal, pemilik satu-satunya atas hidup ini adalah Yesus Tuhan. Kedua, Tuhan itu artinya penguasa mutlak atas hidup ini. Saya ulangi, Tuhan itu artinya pemilik tunggal atas hidupku. Jadi nggak ada siapapun boleh memiliki aku, hanya Yesus. Yang kedua, penguasa mutlak. Jadi untuk menggerakkan tangan saja istilahnya, tunggu perintah. Untuk mengangkat kaki satu untuk melangkah, tunggu perintah. Itu artinya penguasa mutlak. Dan hari ini saya ngomong kepada saudara. Kalau hidup saudara dan hidup saya sebagai murid-murid Tuhan Yesus, enggak cuma di mulut menyebut dia Tuhan, tapi kita izinkan dia berkuasa mutlak atas hidup kita dan memiliki hidup ini. Saudara, yakinkan diri saudara, enggak usah banyak berdoa. Dia bekerja dan setan takut atas hidup ini. Karena setan tahu Tuhan itu sudah di hidup kita atau cuma di mulut kita. Ini loh kebenaran itu. Jadi ayo mulai hari ini saudara. Kita harus merubah konsep kita. Banyak pengajaran-pengajaran yang salah. Tolong. Yesus itu Yesus. Nggak ada Yesus plus ini, Yesus plus itu, tidak ada. Betul tidak? Yesus itu Yesus. Jangan tambahi macam-macam. Ada banyak pengajaran di beberapa gereja yang macam-macam. Pakai ini, pakai itu, ganti jubah ini, terus banner. Aduh, nggak usah. Yesus itu Yesus. Maka itu ayo mulai hari ini posisi Tuhan kita kembalikan kepada tempatnya. Yesus itu luar biasa. Ya, jadi itu. Maka itu saudara, konsep-konsep doa kita harus kita ubah. Ya, kembali kepada Alkitab, kembali kepada kebenaran itu. Maka hidup luar biasa. Saudara, saya ini harus segera mengakhiri karena sebentar lagi saya akan on air di radio. Nah, kalau saudara pakai Android, HP-nya bukan iPhone, saudara buka Play Store, ya, lalu klik Radio Swameka, SWAMEKA, Swameka. Itu saya ini tiap malam, Senin sampai Sabtu, ya, saya pakai jam timur, jam 10 WIT sampai jam 24, jam 12. Itu tiap malam, kecuali Minggu, ya, Swameka. Oke, itu. Nah, saudara bisa dengar, ya, tiap malam 2 jam saya itu ada obrolan malam. Singkatannya OMA. Itu radio kami di Nabire. Satu-satunya radio setelah RRI. Ya, yang pakai Android, Play Store, lalu klik. Nah, kalau laptop ada radio, aduh saya nggak hafal. Kalau yang pakai laptop bisa. Ya, jelas ya. Nah, kalau saya ingin belajar firman, bisa ngikuti juga. Jadi, ayo mulai hari ini, kembalikan Tuhan pada posisinya. Dan biarkan dia berdaulat mutlak atas hidup kita. Saya nanti nyanyikan pujian itu loh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kata berdaulat itu luar biasa. Atau agak sulit menerjemahkan kata berdaulat, sovereignty. Artinya mutlak.
atas hidup ini. Jadi saudara, percayalah kalau mulai hari ini hidup kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dan Dia itu Tuhan. Maka Yesus berdaulat mutlak atas hidup kita. Maka setan pun akan takut untuk bertemu kita semuanya. Jelas ya? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih saya dapat kesempatan untuk diundang sharing ini. Ya, terima kasih banyak.